Firman Tuhan pagi hari ini kita akan buka dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 4 dan 5. Roma pasal 6 ayat 4 dan 5. Saya minta Ibu Nani Suparno untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. dalam hidup yang baru. Seperti kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Iya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Lukas 22 ayat 19 di sana dikatakan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Ketika Yesus selesai memecah-mecahkan roti. Ada satu hal yang menarik ketika kita berbicara mengenai perjamuan kudus, dan itu sebuah peristiwa sakramen di gereja yang termasuk paling tua di antara semua sakramen-sakramen yang ada. Dan pada masa Romawi ketika Kaisar Nero memerintah, salah satu hal ketika jemaat Tuhan melakukan perjamuan, dan ketika mata-mata orang Romawi mendengar ketika diucapkan, inilah tubuhku, inilah darahku, maka mereka melapor kepada Nero yang benci kepada orang Kristen, dan mereka menuduhkan bahwa orang Kristen melakukan praktek kanibalisme, ya, atau memakan orang, ya. Dan ada banyak orang-orang Kristen pada waktu itu yang ditangkap dan dihukum mati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kemudian dalam perjalanannya sampai dengan hari ini, ada dua kelompok gereja yang berbeda di dalam menanggapi perjamuan kudus. Yang pertama adalah gereja yang melihat perjamuan kudus itu hanya sebagai sebuah upacara gereja, tradisi keagamaan, ya. Tetapi ada sebagian gereja di mana ketika mereka melihat dan menerima perjamuan kudus, mereka memandangnya di mana perjamuan kudus itu sebagai persekutuan benar-benar tubuh Tuhan, benar-benar darah Tuhan, ya. Sehingga ada banyak kesaksian gereja-gereja yang memahami di dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan itu sebagai persekutuan benar-benar di dalam tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Ada banyak mujizat yang terjadi, ya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima perjamuan kudus, ada dua hal yang terjadi di sana, yaitu persekutuan di dalam tubuh Tuhan, lalu yang kedua persekutuan di dalam darah Tuhan. Tadi dalam kitab Roma 6:4 sampai 5, meskipun konteks daripada ayat ini lebih berbicara kepada baptisan, tapi kita boleh melihat ada satu hal yang sama yang tersirat di dalam kita menerima tubuh Tuhan, ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus hendak disalibkan seperti yang dituliskan dalam Yesaya 53, yang melukiskan bagaimana tubuh Tuhan itu dihancurkan dari ujung rambut sampai dengan telapak kaki. Mel Gibson dalam sebuah filmnya The Passion of Christ menggambarkan dengan begitu luar biasa, ya. Dan di sana ditulis ada peristiwa ketika Yesus disalib, ada angin, ternyata itu angin beneran, ya. Jadi bukan angin yang dibuat-buat, tetapi itu angin dan gelap yang beneran, dan itu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Nah, ketika kita melihat gambaran yang digambarkan oleh Yesaya, yang dinubuatkan oleh Yesaya mengenai penderitaan Yesus dalam Yesaya 53, itu sesuatu hal yang luar biasa. Sesuatu hal yang pada masa itu kalau boleh saya katakan tidak masuk akal.
orang dihukum dengan begitu hebatnya seperti yang dialami oleh Yesus. Pernahkah saudara berpikir mengapa Yesus harus mengalami penderitaan yang luar biasa itu? Mulai ujung rambut sampai dengan telapak kakinya. Kita harus sadar secara rinci Yesaya di sana menuliskan bahwa penderitaan Yesus itu adalah untuk menanggung setiap kutuk, untuk menanggung setiap hukuman di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika berbicara mengenai tubuh daripada manusia, manusia pertama dalam kitab Kejadian namanya Metusalah, itu umurnya 969. Ya, berarti Metusalah itu ulang tahunnya 969 kali. Tetapi pada perkembangannya kita melihat sampai dengan hari ini usia manusia rata-rata itu antara sekitar 60 sampai 70. Ya. Jadi kalau sampai usia hampir 90, papa ini nanti Papa Siger itu bulan November nanti kalau tidak salah 89 atau 90. Ya. Jadi jarang sekali orang yang bisa mencapai umur yang panjang. Artinya bahwa kualitas hidup, kualitas tubuh daripada manusia itu setiap tahun, setiap zaman tidak semakin bertambah baik sebenarnya. Tetapi sebenarnya dengan bertahannya usia yang semakin pendek, itu menunjukkan ada terlalu banyak kelemahan di dalam tubuh ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang tadi di atas saya katakan bahwa Yesaya menuliskan penderitaan yang dialami oleh Yesus itu adalah untuk menanggung kutuk kita. Ya. Dan yang luar biasa disempurnakan oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga Paulus mengatakan bahwa kematian Yesus di salib itu adalah sebagai penggenapan dari hukum Taurat. Ya, jadi artinya ketika Yesus sudah disalib sudah tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang harus menyadarkan kita mengapa orang percaya itu di dalam kehidupannya setiap kali dia menerima persekutuan dalam tubuh Tuhan selalu dikatakan perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Hal itu menunjukkan, hal itu menegaskan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita terima persekutuan dalam tubuh Tuhan, bahwa kita sudah dibebaskan dari kutuk. Kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk tidak ada masa depan, kutuk keputusasaan, semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan. Yang ada adalah berkat kesembuhan, yang ada adalah berkat kemenangan, yang ada adalah berkat pemulihan di dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa orang percaya itu hidup oleh karena iman. Ya. Jadi ketika kita mengerti, memahami bahwa semua kutuk-kutuk yang ada dalam hidup kita sudah ditanggung oleh Yesus, maka kita percaya bahwa hari ini kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan. Luar biasa COVID ini. Sedikit-sedikit orang sakit flu langsung diidentifikasi sudah kena COVID. Ya, cemas. Nah, ini jangan terjadi dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa ketika ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, apapun yang terjadi itu tidak akan sampai membawa kepada maut di dalam kehidupan kita. Senin kemarin sebenarnya kondisi saya jelek sekali, saudara. Ya, sudah kalau sudah seperti itu langsung berpikirnya, waduh, jangan-jangan ini COVID, jangan-jangan ini COVID. Sudah saya tidak ambil pusing. Ya, ada salah satu kakak saya di sini mengatakan dalam satu quotes-nya dia mengatakan, sing penting mongan mangan. Saya pikir itu betul juga. Ya, jadi ketika untuk menanggulangi supaya imun bagus itu makan tidak stres. Ya, percaya kepada Tuhan, minum vitamin, seperti Dr. Terawan mengatakan bahwa COVID itu akan sembuh sendiri. Nah, ini yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita harus sadar bahwa kemenangan itu sudah kita miliki dan itu harus kita imani. Daud sebelum menang melawan Goliat, Daud sudah mengimani bahwa dia pasti menang. Ya.
Di mana Daud dengan begitu gagah perkasa ketika menghadapi Goliat dan mengatakan, demi nama Tuhan Allahku, ya, Daud katakan, aku akan mengalahkan kamu, aku akan membunuh kamu. Dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus segala macam sakit penyakit dalam tubuh ini sudah dilalukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sudah melindungi. Ya, Ayub 1 ayat 10, iblis mengatakan, bukankah engkau yang menjaga Ayub dan segala miliknya, keluarga dan segala miliknya, dan bukankah pula engkau yang memberkati sehingga yang dimiliki oleh Ayub itu semakin bertambah banyak. Kutipan ini menegaskan bahwa ketika kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang selalu beriman kepada Tuhan, yang selalu percaya kepada Tuhan, maka segala penyakit itu akan dilalukan. Tapi tetap kita juga harus punya hikmat, kita harus bijaksana. Lakukan protokol kesehatan. Ya, jalan sama-sama. Protokol kesehatan dilakukan, percaya kepada Tuhan juga dilakukan. Maka saya yakin dan percaya semua jemaat GPPS Alpha Omega sehat, ya, diberkati oleh Tuhan untuk tetap melayani dan untuk tetap setia beribadah. Pekerjaan kita di masa-masa yang sulit, kita percaya campur tangan Tuhan ada untuk memberkati, untuk menolong. Hikmat Tuhan ada untuk menolong, untuk memberkati. Tuhan yang ada di depan, dan Tuhan yang akan membuka laut Teberau, Tuhan yang akan membuka sungai Yordan, Tuhan yang akan merobohkan tembok Yeriko, dan kemenangan demi kemenangan menjadi milik kita. Ya, kiranya tetap semangat, tetap percaya, bersama-sama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.